Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai turunan. Nah, saya kira mengenai istilah turunan sudah pernah dapat ya di pelajaran waktu di SMA atau di semester 1 mungkin. Turunan biasa diistilahkan juga dengan diferensial. Diferensial yang disimbolkan dengan ini biasanya dituliskan dengan F aksen X atau dituliskan dengan DX atau biasa juga dituliskan dengan DY per DX. Nah, jadi ini sama fungsinya. Ini adalah turunan, ini juga turunan, ini juga turunan. Yang ini DX biasa diistilahkan dengan operator. Kalau yang DY per DX biasa diistilahkan dengan Leibniz. Nah, ada beberapa aturan di dalam turunan yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu aturan konstanta. Aturan fungsi konstanta. Nah, yang mana itu aturan fungsi konstanta? Yaitu kalau kita menemukan fungsi fx, kita menemukan fungsi fx sama dengan konstanta. Yang mana itu konstanta? Yaitu sebuah nilai yang tidak memiliki embel-embel x atau y. Jadi kita menemukan fungsi misalnya fx sama dengan 2 atau fx sama dengan 4. Nah, 2 dan 4 itu disebut konstanta. Kalau seperti itu maka turunannya atau f aksen x-nya sama dengan 0. Atau bisa juga dituliskan dx sama dengan 0. Atau dy per dx sama dengan 0. Nah, itu aturan yang pertama untuk fungsi konstanta. Jadi misalnya ada fx sama dengan 5, maka f aksen x-nya sama dengan 0. Jadi berapapun nilai di sini, kalau tidak ada embel-embel x-nya, maka dia turunannya adalah 0. Selanjutnya, aturan yang kedua. Aturan yang kedua, fungsi satuan. Nah, fungsi satuan, aturan fungsi satuan. Fungsi satuan yaitu jika fx sama dengan x, maka turunan dari fx sama dengan x ditulis f aksen x sama dengan 1. Jadi misalnya di sini ada fungsi y sama dengan y saja, maka turunan dari y sama dengan 1. Misalnya ada fungsi dituliskan dengan apapun itu, pokoknya fungsi misalnya ada fungsi uy sama dengan y, maka turunan dari u aksen y itu sama dengan 1. Itu namanya fungsi satuan. Aturan yang ketiga adalah aturan fungsi pangkat. Nah, aturan fungsi pangkat, nah ini yang paling enak dikerjakan sebenarnya dalam turunan karena paling kelihatan perubahannya. Jadi jika suatu fungsi fx sama dengan x pangkat n, maka turunannya adalah ditulis f aksen x sama dengan ini n-nya turun ke depan, ditulis n, x yang tinggal di atas menjadi pangkat adalah n kurang 1. Nah, kita langsung ke contohnya. Contoh misalnya kita memiliki fungsi fx sama dengan x pangkat 9, maka f aksen x-nya sama dengan, jadi 9-nya terjun ke bawah, jadi 9x 9 kurang 1. Maka ini ditulis hasilnya 9x 9 kurang 1 8. Maka
turunan dari X pangkat 9 sama dengan 9X pangkat 8. Jadi contoh lain misalnya Fx sama dengan X pangkat 5, maka F aksen X-nya sama dengan 5-nya pindah ke depan, 5X, 5 kurang 1, langsung kita tulis 4. Jadi 5X pangkat 4. Selanjutnya aturan yang berikutnya, aturan kelipatan konstanta. Aturan kelipatan konstanta. Nah, jika suatu fungsi f memiliki konstanta, yang mana itu konstanta? Jadi kalau ada fungsi f memiliki konstanta k x pangkat n, maka turunan fx-nya sama dengan, jadi konstanta itu dia berdiri di depan variabel x, itu namanya konstanta. Kemudian turunan dari kx pangkat n yaitu sama seperti aturan pangkat tadi, n pindah ke depan, hanya saja karena ada konstanta di depan maka nilai n dikali dengan nilai konstanta yang di depan x, maka n dikali k X, N tetap dikurang 1 mengikuti aturan yang sebelumnya. Contoh, Fx sama dengan misalnya 3x pangkat 2 atau 3x pangkat 3, maka F aksen X sama dengan 3 dikali dengan 3 dikali 3, X yang bersisa di atas adalah 3 dikurang 1, sehingga hasilnya adalah 3 kali 3 9, X pangkat 2. Nah, selanjutnya adalah yang kelima, aturan jumlah. Aturan jumlah ini pada dasarnya sama dengan aturan penjumlahan dalam aritmatika biasa, hanya pada kasus kali ini karena kita membahas mengenai turunan, maka diturunkan dulu ininya, fungsinya. Jadi jika kita memiliki fungsi fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x pangkat 3, maka jika ditanyakan adalah turunan dari fungsi f aksen x atau dx-nya, maka fungsi ini masing-masing harus diturunkan dulu, kemudian dijumlahkan. Jadi kalau kita turunkan masing-masing, maka f aksen x sama dengan ini yang kita bahas tadi. Kalau ada pangkat, maka pangkatnya diturunkan ke depan, 2x pangkat 2 dikurang 1 tinggal 1. Kalau x pangkat 1 itu tidak perlu ditulis, ditambah 3 dikali 2, ini adalah 6, maka langsung kita tulis 6, X pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi turunan dari fungsi fx di atas adalah 2x ditambah 6x pangkat 2. Jadi sama dengan aritmatika biasa, hanya masing-masing kita harus turunkan tersendiri. Kenapa ini tidak bisa dijumlahkan langsung? Karena variabelnya berbeda. Ada yang x pangkat 2, ada yang x pangkat 3. Jadi itu variabel yang berbeda sehingga kita tidak bisa langsung jumlahkan. Makanya diturunkan masing-masing. Oke, selanjutnya aturan selisih. Sama dengan aturan jumlah, aturan selisih masing-masing juga diturunkan. Misalnya fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 2x pangkat 3, maka masing-masing diturunkan. Karena x pangkat 2 dengan x pangkat 3 adalah variabel yang berbeda, sehingga kedua fungsi ini masing-masing diturunkan. X pangkat 2 kalau diturunkan menjadi 2x
2 kalau dikurang 1 tinggal 1 di sini sebenarnya tidak perlu ditulis, dikurang 3 dikali 2 itu sama dengan 6. X pangkat 3 dikurang 1 di sini berarti sisa 2. Oke, jadi seperti itu aturan jumlah dengan selisih pada dasarnya sama, hanya berbeda tandanya, ada yang tambah, ada yang kurang. Kemudian setelah jumlah dan selisih, kita masuk ke aturan perkalian. Aturan hasil kali. Nah, jika ada dua fungsi dikalikan, misalnya ada fungsi fx dikalikan dengan fungsi gx, maka f kali g aksen x itu sama dengan fx dikali g aksen x ditambah gx dikali f aksen x. Jadi kalau untuk perkalian, misalnya di sini mudahnya sebenarnya kalau saya tuliskan a dikali b, maka untuk turunannya a kali b aksen itu sama dengan a b aksen ditambah a aksen b. Jadi sebenarnya seperti itu ininya, sederhananya. Cuman karena yang di atas mungkin kelihatan banyak x-nya jadi kelihatan rumit. Intinya dikalikan yang A kemudian B diturunkan ditambah turunan A dikali B. Kita langsung bahas contoh biar lebih jelas. Misalnya dicari fungsi 3x kuadrat dikurang 5 dikali 2x pangkat 4 dikurang x. Maka ini kalau kita pisahkan, ini adalah A, ini adalah B, maka kalau kita cari turunannya A adalah yang pertama A dulu yang kita turunkan, maka A aksen sama dengan 2 dikali 3 seperti yang cara yang tadi, 2 dikali 3 sama dengan 6. 6x di sini 2 kurang 1, pangkatnya sisa 1, sebenarnya tidak perlu ditulis. Nah, karena ini 5 adalah konstanta, maka dia sama dengan 0, jadi tidak perlu ditulis. Jadi dalam hal ini A 3x pangkat 2 kurang 5 itu kalau diturunkan hasilnya 6x pangkat 1 atau 6x. Kemudian B, untuk B kita cari turunannya, B aksen sama dengan 4 dikali 2 sama dengan 8x pangkat 4 dikurang 1, berarti di atas masih ada 3. Jadi 8x pangkat 3 dikurang. Nah, karena di sini x, maka dia berlaku aturan fungsi satuan. X kalau diturunkan itu sama dengan 1. Jadi B aksen sama dengan 8x kurang 1. Maka untuk turunannya atau dx-nya langsung saja kita tulis dx atau sama dengan f aksen x. Dx sama dengan yang tadi persamaannya a b aksen ditambah a aksen b. Nah, a-nya yang mana? A-nya adalah kita tulis kembali yang di atas, 3x kuadrat dikurang 5 dikali b aksen yang mana? Yang ini yang kita peroleh hasil turunannya dari b. 8x pangkat 3 dikurang 1 ditambah A aksen. A aksen yang mana? A aksen itu kita peroleh ini 6x. 6x dikali B. B yang mana? B adalah yang ini tadi. 2x pangkat 4 dikurang x. Nah, sekarang tinggal dikali-kalikan saja. Nah, 3x pangkat 2, jadi ini dikalikan ke sini, dikalikan ke sini, jadi 3x pangkat 2 dikali 8x pangkat
3 itu sama dengan, jadi kalian harus ingat pelajaran yang sebelum-sebelumnya, kalau dia berbeda variabel dikalikan, maka kalikan dulu konstantanya. 3 kali 8 berapa? 3 kali 8 24. 24, kemudian X-nya, X pangkat 2 dikali X pangkat 3 itu pangkatnya dijumlahkan. Berarti X pangkat 2 tambah 3 sama dengan 5. Maka 24 X pangkat 5. Sekarang 3X kuadrat dikali minus 1. Berarti dikurang 3X kuadrat. Selanjutnya dikalikan adalah minus 5, yang ini minus 5 dikali ke sini dan dikali ke sini. Pertama kita kali dulu ke minus 5 kali 8X pangkat 3 berarti kurang 40X pangkat 3 minus 5 dikali minus 1 di sini, minus 5 kali minus 1 berarti jadi positif ya, 5 kali 1 5. Oke, ditambah yang berikutnya yang di sini 6X dikali ke sini, 6X dikali ke sini. Pertama 6X kali 2X pangkat 4 berarti 6 kali 2 12. X kali X pangkat 4 berarti pangkatnya di sini kalau X saja berarti ada pangkat 1 di sini. Maka 1 ditambah 4, pangkatnya ditambah berarti menjadi X pangkat 5. Oke, terakhir dikurang 6X dikali minus X berarti kurang 6X pangkat 2, karena 6X dikali X itu adalah 6X pangkat 2. Jadi ini ada X pangkat 1, ada X pangkat 1, dijumlahkan pangkatnya menjadi X pangkat 2. Nah, kalau begitu sekarang tinggal disederhanakan. Kita lihat mulai dari yang X-nya memiliki pangkat yang paling besar. Pertama, kita lihat di sini ada X pangkat 5. Kita cek ke belakang apakah ada X yang sama, X pangkat 5. Nah, di sini ada X pangkat 5. Berarti ini X pangkat 5 yang ini dengan X pangkat 5 ini dijumlahkan konstantanya. Dijumlahkan 24 ditambah 12 sama dengan 36 X pangkat 5. Jadi ingat ya, kalau penjumlahan dan pengurangan itu di depan X-nya boleh dijumlahkan kalau pangkatnya sama. X pangkat 5 dengan X pangkat 5. Kalau X pangkat 5 dengan X pangkat 2 tidak boleh dijumlahkan di depannya. Tidak boleh dijumlahkan konstantanya, harus yang pangkatnya sama, X pangkat 5 dengan X pangkat 5. Selanjutnya kita cari yang X pangkat 3. Karena tidak ada X pangkat 4, kita ke X pangkat 3. Nah, kita lihat di sini yang X pangkat 3 hanya 1, berarti langsung kita tulis kurang 40 X pangkat 3. Kemudian X pangkat 2, di sini ada X pangkat 2, di sini juga ada X pangkat 2. Berarti kita jumlahkan konstantanya minus 3 dijumlah dengan minus 6. Berarti minus 9. Minus 9X kuadrat. Kemudian yang terakhir adalah 5. Tinggal ditambah 5. Nah, maka turunan dari fungsi yang tadi adalah 36X pangkat 5 dikurang 40X pangkat 3 dikurang 9X pangkat 2 tambah 5. Oke, baik, kita lanjutkan pembahasan mengenai aturan rantai. Nah, seperti apa itu aturan rantai? Kenapa dikatakan aturan rantai? Nah, aturan rantai ini digunakan kalau kita menemukan fungsi yang ternyata pangkatnya tinggi. Misalnya kita langsung ke contoh. Saya ada fungsi Y sama dengan 2X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 1 pangkatnya 60.
Nah, bagaimana kita akan mencari turunannya dengan aturan pangkat yang biasa? Kalau aturan pangkat yang biasa kan 60 dipindahkan ke depan, kemudian diturunkan di dalamnya dan seterusnya, akan sangat panjang, sehingga ini dapat kita gunakan aturan rantai. Nah, bagaimana caranya? Jadi pada aturan rantai itu ini bisa dimisalkan, jadi yang di dalam kurung ini bisa dimisalkan sebuah fungsi tersendiri. Jadi kalau dimisalkan dia U, maka fungsi Y menjadi Y sama dengan U pangkat 60, karena yang di dalam ini kita misalkan U. Jadi kita sekarang memiliki dua fungsi, yaitu Y sama dengan U pangkat 60 dan U sendiri sama dengan 2X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 1. Nah, bagaimana rumusnya untuk aturan rantai? Aturan rantai itu jika suatu fungsi Y diturunkan terhadap X, maka pada aturan rantai berlaku hukum dy per du, atau Y diturunkan terhadap U kemudian dikali dengan du per dx. Jadi Y diturunkan terhadap U, kemudian fungsi U diturunkan terhadap X. Jadi itulah kenapa dikatakan aturan rantai, karena diturunkan secara berantai. Y diturunkan dulu terhadap U, kemudian U diturunkan terhadap X. Oke, nah pada kasus di atas kita gunakan persamaan ini. Jadi ini prinsip dasarnya kita gunakan untuk menyelesaikan kasus di atas. Maka dx Y, atau bisa juga dy per dx, sama saja, sama dengan 60, atau kita tuliskan dulu ya, dy per du. Dy per du ini adalah yang turunan dari U pangkat 60. Jadi U pangkat 60 kalau diturunkan berarti pangkatnya pindah ke depan 60, U pangkatnya dikurang 1, berarti 60 kurang 1 sama dengan 59. Selanjutnya du per dx, yang mana fungsi U adalah yang ini, diturunkan terhadap X, berarti seperti cara yang sebelumnya, kalau ini diturunkan terhadap X maka 2 dikali 2 berarti menjadi 4X, pangkatnya 2 dikurang 1 berarti sisa 1, jadi tidak perlu ditulis pangkatnya. Jadi dikali 4X dikurang ini 4X, kalau diturunkan berarti sisa 4. Nah, ini adalah du per dx. Nah, sekarang tinggal kita mengganti U, mengembalikan ke fungsi yang sebelumnya. Maka kita tulis 60, fungsi U yang mana tadi? 2X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 1 dikali dengan 4X dikurang 4. Nah, jadi turunan dari jadi pangkat 59-nya tetap ditulis ya, karena ini U-nya kita hanya mengganti dengan U yang tadi. Pangkatnya tetap pangkat 59. Jadi tetap U pangkat 59, di mana U adalah yang ini, 2X pangkat 2 kurang 4X tambah 1. Jadi dikembalikan fungsi yang tadi. Oke, jadi seperti ini hasil turunan dari yang tadi, 2X pangkat 2 kurang 4X tambah 1 pangkat 60. Nah, itu contoh yang pertama. Sekarang kita bahas contoh yang kedua. Bagaimana jika saya memiliki fungsi Y sama dengan 1/2 2X pangkat 5 dikurang 7 pangkat 3. Nah, kalau ditanyakan dy per dx-nya atau turunan y-nya, maka kalau kita menggunakan aturan rantai berarti dy
per DU dikali DU per DX. Nah, sekarang kita cari dari sini, berarti U-nya sama dengan U-nya yang mana? Kalau kita mau memisalkan U, berarti kita ambil yang di dalam sini. U sama dengan 2X pangkat 5 dikurang 7. Nah, itu kita misalkan sebagai U, berarti di sini Y sama dengan 1/, U pangkat 3. Oke, 1/, U pangkat 3. Nah, selanjutnya kita kembali ke DY per DU dikali DU per DX. Nah, yang mana DY per DU berarti fungsi Y diturunkan terhadap U. Nah, kita fungsi Y diturunkan terhadap U di sini. Ini kalau kita turunkan terhadap U, saya tuliskan di sini saja mungkin ya. Berarti saya tuliskan dulu fungsinya atau mungkin lebih bagus di sini. Jadi 1/U pangkat 3 itu kalau kita hilangkan 1/nya, maka ini dituliskan U pangkat, ini kalau pindah ke atas maka pangkatnya berubah menjadi minus. Jadi 1/nya hilang tapi pangkatnya berubah menjadi minus, menjadi U pangkat minus 3. Oke, kemudian kita turunkan DY per DU-nya. Ini kalau kita turunkan berarti pangkatnya pindah ke depan menjadi minus 3 U minus 3 dikurang 1. Ini ya, minus 3 dikurang 1 berarti kan jadi minus 4. Kemudian dikali dengan DU per DX. Yang mana itu DU per DX? Fungsi U diturunkan terhadap X. Berarti yang ini diturunkan terhadap X. Nah, diturunkan terhadap X berarti yang diperhatikan adalah variabel X-nya. Nah, 5 dikali dengan variabel di depannya atau konstanta di depannya, 5 kali 2 berarti 10X. Pangkatnya 5 kurang 1 sama dengan 4. Karena ini konstanta 7 maka tidak ada turunannya atau sama dengan 0 sehingga tidak perlu dituliskan. Nah, ini adalah DU per DX dan ini DY per DO. Oke, sekarang kita lanjutkan. Berarti ini kalau kita supaya kelihatannya bagus, tidak ada pangkat minusnya, maka bisa kita kembalikan ke bawah. Jadi U pangkat minus 4, kalau dia diubah pangkatnya menjadi positif, maka dia dipindahkan ke bawah. Sehingga minusnya hilang, dikali 10X pangkat 4. Oke, selanjutnya ini kita sederhanakan lagi. Minus 3 dikali 10 berarti minus 30 X pangkat 4 per U pangkat 4. Nah, selanjutnya karena ini sudah bentuk paling sederhana, maka kita kembalikan nilai U dari yang kita pemisalkan tadi. Sekarang kita tuliskan minus 30 X pangkat 4 per U-nya dikembalikan berarti 2X pangkat 5 dikurang 7 pangkat 4-nya tetap. Oke, jadi seperti itu untuk salah satu contoh untuk aturan rantai.